Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal, mahasiswa Universitas Nasional atau UNAS. Di sini saya akan melakukan sumari atau rangkuman terhadap materi perkuliahan rekayasa perangkat lunak. Pada materi ke-9 di mana dibahas tentang mengenai desain atau strategi software desain. Di strategi software design itu terdiri dari 4 strategi. Pertama ada function oriented design, lalu ada object oriented design, lalu ada data structure design, dan kemudian component based design. Pada function oriented, di mana sebuah software didesain terdiri dari beberapa fungsi, di mana fungsi-fungsinya saling berinteraksi, di mana sistem akan menjadi pusat pada fungsi tersebut. Pada functional oriented design telah lama digunakan oleh para programmer secara informal, di mana strategi ini merupakan strategi yang klasik. Contoh dari sistem dari functional oriented design adalah transaksional atau controller mesin ATM. Pada ATM atau software design ATM, di mana terdiri dari beberapa fungsi seperti dispense cash, order statement, get account number, order payment. Jadi software tersebut didesain dengan cara membangun beberapa fungsi, di mana nanti fungsi-fungsi tersebut saling berinteraksi sehingga menjadilah sistem controller ATM. Kemudian ada strategi object oriented design, di mana metodenya adalah mengarahkan arsitektur didasarkan pada manipulasi objek-objek sistem atau subsistem. Model-model kebutuhannya itu memanipulasi objek yang mana fase analisisnya diperkaya dalam fase perancangan objek tersebut. Kemudian ada strategi data structure design, di mana dalam fase analisis akan terlihat data, ada structure design, di mana kebutuhan data itu pendekatannya tradisional menggunakan seperti menggunakan hierarki, sedangkan untuk pendekatan object orientednya menggunakan diagram kelas untuk memodelkan objek tersebut. Jadi contohnya data structure design ini menggunakan ERD atau entity relationship diagram, di mana diagram hubungan entitas atau entity diagram merupakan model berupa notasi-notasi grafis yang mana menggambarkan pemodelan datanya secara konseptual, yang mana menghubungkan antara penyimpan dan data tersebut. Kemudian ada juga dengan desain data flow diagram atau DFD, yang mana merupakan model sistem grafis yang menunjukkan input atau output, proses dan penyimpan data yang ditekankan pada aliran data tersebut. Jadi seperti namanya data flow diagram. Yang terakhir adalah component based design. Component based design ini merupakan model atau proses pengembangan lunak yang memungkinkan softwarenya itu hanya sejenis saja yang dimodifikasi. Jadi komponen-komponen itu nanti base komponen-komponen yang didesain lalu dilakukan generalisasi pada saat pengembangan software tersebut. Oke, pada materi ke-10 pada perancangan rantai lunak adalah tahap melakukan implementasi. Jadi di tahap implementasi itu ada namanya construction basic concept. Konsep-konsep yang saat kita melakukan perancangan perangkat lunak. Pertama ada minimizing complexity, anticipating changing, lalu ada construction for verification, ada reuse, dan standard construction. Di mana minimizing complexity itu adalah kita sebagai software engineer harus meminimalisir kompleksitas kode kita. Jadi kode itu nggak harus pintar, tapi lebih tepatnya kode itu harus seminimal mungkin dapat mudah dipahami. Jadi seminimal mungkin kompleksitasnya tidak terlalu kompleks gitu sebuah kode tersebut. Nah, selanjutnya ada mengantisipasi perubahan. Maksudnya jadi karena versioning atau perubahan software itu
aplikasi itu sering terjadi, kita harus mengantisipasi sehingga struktur dasarnya tidak berubah gitu. Seperti kita membangun package software extensible. Jadi di saat ada update atau upgrade, struktur data atau struktur dasarnya tidak ikut berubah. Lalu ada construction for verification. Jadi sebagai software engineer, kita membangun aplikasi kita itu dapat mudah divalidasi atau diverifikasi kesalahannya, sehingga nanti saat tester melakukan testing, unit-unit testingnya atau kesalahan-kesalahannya dapat diverifikasi. Tentu saja ini dapat terwujud dengan konsep yang pertama, bahasa yang tidak terlalu kompleks, sehingga verifikasinya agak dapat lebih mudah dipahami. Lalu reuse ini maksudnya adalah kita di saat membangun sebuah software atau aplikasi, di mana aplikasi itu kan terdiri dari library, modul, atau source code. Sebagai software engineer perancangan perangkat lunak, sebisa mungkin library modul itu dapat digunakan kembali bila kita membangun aplikasi yang sejenis, atau misalnya ada modul-modul yang sama seperti modul pemanggilan database atau modul pengambilan data informasi user atau ID. Itu kan nggak perlu kita bangun ulang lagi modulnya, jadi tinggal kita ambil modul yang dari aplikasi yang kita bangun di awal, nanti kita digunakan pada aplikasi-aplikasi lainnya. Tentu saja ada construction for reuse, maksudnya itu kita membangun framework atau library atau CMS yang dapat kemungkinan digunakan kembali gitu. Lalu selanjutnya ada standar pada construction. Standar construction ini itu kita harus menerapkan sebuah standar. Misalnya kita dalam perancangan aplikasi kan kita tidak hanya sendiri, kita juga ada tim, ada requirement. Jadi itu ada standar yang digunakan, misalnya bahasa apa yang digunakan, database apa yang digunakan, sehingga saat kita membangun sebuah proyek itu, bila proyek itu kelar, nanti ada proyek baru, itu akan efisien dan efektif karena kita udah ada standar gitu. Makanya standar for construction itu sangat penting. Lalu dalam aktivitas coding ada beberapa yang mesti kita pertimbangkan saat membangun, seperti source code-nya harus mudah dipahami, tentu saja sesuai konsep minimizing complexity. Lalu kita harus membangun error handling untuk tujuannya nanti buat verifikasinya agar lebih mudah. Lalu kita juga melakukan pencegahan pelanggaran keamanan, maksudnya gimana security aplikasinya gitu. Lalu source code organization-nya gimana, struktur directory penempatannya atau penamaannya kita harus rapi gitu. Tentu saja jangan lupa dokumentasi. Nah, nanti karena kita kerja untuk proyek, dokumentasi tersebut akan kita assign agar orang yang menggunakannya lebih paham gitu. User yang menggunakan aplikasi kita nantinya bila ada error handling untuk kepada programmer lain dapat melakukan error ini lebih mudah dengan adanya dokumentasi. Tentu saja yang terakhir ada code tuning. Bila aplikasi sudah running, tentu saja kita perlu testing, nanti unit testing dan integration testing, lalu ada code tuning, di mana code-nya yang mana bisa diefisiensikan, yang mana bisa diefektifkan gitu. Lalu ada beberapa tips yang dijelaskan oleh materi ke-10. Sesuai konsep minimizing complexity adalah kita harus bangun coding itu atau code itu sesimpel mungkin atau spesifisien mungkin. Lalu sebisa mungkin tambahin komentar. Jadi nanti bila line ini atau modul ini atau function ini digunain untuk apa, karena ada line komentar kita akan lebih paham gitu nanti. Soalnya kan kita sebagai software engineer juga bekerja sebagai tim gitu, dan tentu saja selalu update gitu. Soalnya kan bahasa pemrograman itu nggak hanya stuck di versi yang sekarang, kemungkinan akan ada update, ada bug fixing. Nah, makanya dibutuhkan code tuning gitu. Oke, selanjutnya adalah materi 11 di mana mengenai maintenance. Ya, maintenance itu definisinya pemeliharaan perangkat lunak. Tentu saja pemeliharaan itu dilakukan setelah aplikasi itu running atau delivery.
Lalu mengapa kita butuh maintenance sih? Ya tentu saja untuk memperbaiki kesalahan bila ada bug atau error, untuk meningkatkan desain, ada update perangkat, lalu ada interaksi antar muka yang harus di-upgrade, lalu ada perubahan perangkat keras tadi, dan juga misalnya ada migrasi perangkat lunak, misalnya software ini akan dimigrasikan ke sistem A dari sistem A ke sistem B. Lalu tujuannya tadi, secara dari tadi alasannya, lalu tujuannya tentu saja seperti memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kinerja. Itu dua poin utama adalah memperbaiki bila ada bug-bug yang major, lalu untuk meningkatkan kinerjanya. Lalu kategori dalam software maintenance itu ada 4 kategori. Ada korektif, adaptif, preventif, dan perfektif. Lalu di korektif ini maksudnya adalah modifikasi atau maintenance yang tidak terjadwal gitu. Misalnya ada maintenance darurat, sistem ini benar-benar ada serangan hacking atau DDoS, ya mau nggak mau sistem software itu harus maintenance. Untuk melakukan maintenance darurat itu termasuk kategori corrective maintenance. Lalu kalau adaptif adalah misalnya ada perubahan perangkat lunak, ya misalnya perangkat itu udah obsolete, mau nggak mau harus di-upgrade kan perangkat itu, atau meningkatkan efisiensi dayanya, ya mau perangkat itu harus di-upgrade. Jadi itu adalah kategori adaptive maintenance. Lalu ada perfective maintenance, itu software perfective maintenance itu misalnya ada penambahan fitur yang harus diperbarui. Nah itu misalnya ada aplikasi ini ada luncur fitur baru, itu dalam kategori perfective maintenance. Lalu yang terakhir ada preventive maintenance. Ini lebih ke biasanya dilakukan di akhir bulan atau di akhir minggu, yang mana untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang kemungkinan akan terjadi, kesalahan operasional yang kemungkinan terjadi. Nah adalah namanya preventive maintenance. Lalu dalam kategorinya maintenance itu ya ada 2 sebenarnya, correction untuk memperbaiki masalah, atau enhancement untuk meningkatkan kinerja dari software tersebut. Lalu yang salah satu faktor yang mesti kita pakai adalah cost atau biaya dalam maintenance itu. Biasanya kalau yang lebih besar biayanya itu adalah development, ya tentu saja dipengaruhi oleh faktor teknis dan maupun non teknis. Semakin meningkat selagi software dalam proses maintenance tersebut, atau lebih tepatnya semakin yang relatif tua mungkin membutuhkan biaya yang lebih mahal cost developmentnya. Dan faktor yang mempengaruhi maintenance cost adalah biaya tersebut adalah ya tentu saja stabilitas tim, tanggung jawab konseptual, keterampilan staf tersebut, dan usia dan struktur programnya. Kalau program itu sudah lama mungkin cost maintenance lebih tinggi, atau staffnya, kita butuh staff yang lebih andal atau handle untuk melakukan maintenance itu. Lalu ada software maintenance activity atau standar modelnya, seperti proses implementasinya, migrasi, ada software retirement, ada modifikasi implementation, ada maintenance review untuk maintenance review. Jadi ada beberapa jenis-jenis model lagi seperti itu. Nah dalam proses implementasi ya dimana pada tahap awal ya maintenance proses implementasi, lalu nanti saat udah running kita akan melakukan problem analisis, lalu ada review. Nanti setelah analisis review, bila aplikasi ini udah obsolete maka aplikasi itu akan jadi retirement atau dipensiunkan, lalu aplikasi itu akan dimigrasikan ke versi yang terbaru. Seperti itulah proses maintenance yang biasa dilakukan. Lalu ada beberapa aktivitas dalam maintenance, seperti pemahaman program, lalu ada transisi, lalu ada analisis dampak, menerima penolakan maintenance, dan maintenance service SLA. Nah maintenance service SLA ini biasanya dilakukan oleh penyedia jasa dan orang yang menggunakan jasa software tersebut. Misalnya kita ada SLA bila aplikasi ini SLA-nya 99% transaksi berhasil. Nah biasanya di situ udah ada agreement-nya, bila transaksi di bawah 99% yang berhasil maka kita melakukan maintenance untuk
hands-on atau tuning software tersebut. Lalu teknik-teknik yang digunakan dalam maintenance ya program compression, tadi sudah ada compression program, ada reverse engineering, ada re-engineering, ada migration dan retirement. Nah, di dalam reverse engineering itu biasanya kita melakukan analisa perangkat lunak. Dan dari mana analisa kita dapatkan adalah dengan melakukan redokumentasi. Kita melakukan dokumentasi ulang. Nah, lalu ada migration. Migration ini biasa dilakukan terjadi ketika ada perubahan environment yang menjalankan perangkat lunak tersebut. Bisa ada perubahan perangkat operating sistemnya atau perubahan perangkat kerasnya gitu. Oke, selanjutnya adalah materi ke-12, yaitu mengenai transaksi. Transaksi adalah eksekusi program user oleh DBMS, yang mana saat kita mengakses data tersebut maupun memodifikasi data tersebut. Eksekusi dari program user atau transaksi yang merupakan kumpulan dari membaca dan menulis objek tersebut. Ya, yang pertama ada read, dan yang kedua ada write. Yang pertama adalah membaca objek, lalu ada menulis objek database tersebut. Lalu ada sifat-sifat transaksi itu adalah bisa kita singkat adalah ACID, ACID. Itu ada A untuk automaticity, yang mana semua aksi dalam sebuah transaksi dilakukan atau tidak dilakukan sama sekali. Jadi, sama sekali nggak ada transaksi itu tidak dilakukan atau dilakukan sama sekali. Lalu ada konsistensi, tentu saja dalam sifat transaksi itu harus konsisten. Transaksi harus dipastikan berjalan sampai selesai gitu. Lalu ada isolation, misalnya sebuah transaksi harus terisolasi. Sebuah transaksi saat kita melakukan modifikasi, data yang dimodifikasi harus diisolasi dari data transaksi yang lain. Lalu yang terakhir adalah durability. Sifat transaksi harus durability, maksudnya adalah memastikan bahwa eksekusi keadaan data tersebut dilakukan sampai selesai dan bertahan, nggak ada error di tengah jalan saat kita lagi melakukan processing data atau transaksi tersebut. Tentu saja saat terjadi kegagalan sistem crash, maka datanya akan berada pada kondisi yang terakhir gitu. Data transaksi tidak akan korup. Jadi sifat transaksi harus seperti itu. Contoh seperti ada transaksi yang gagal tidak selesai. Kita ada 3 alasan yang menyebabkan sebuah transaksi itu gagal atau tidak selesai. Pertama ya karena dibatalkan atau diberhentikan secara paksa gitu. Ada anomali proses eksekusinya. Yang kedua ada terjadinya crash pada sistem atau perangkat hardware tersebut. Lalu yang ketiga ada sebuah transaksi mengalami situasi yang tidak terduga, misalnya ada serangan hacking atau ada error atau segala hal yang misalnya ada disaster bencana, ada fault tolerance seperti itu. Lalu contoh dari transaksi adalah transfer uang. Seperti kita saat melakukan transfer, pertama-tama kita harus read data aja dulu. Kan kita melakukan transfer dari A ke B, dari rekening ke A ke B. Pertama kita harus read A atau data A, lalu write A, jadi di rekening A dikurangi 50, lalu ditulislah data 50 itu ke B. B akan membaca ada 50, lalu ditambah B plus 50, lalu di write gitu. Di prosesnya read dulu, write minus 50, read plus 50, write plus 50. Contoh nih dari transaksi, contoh transfer uang itu kita analisa dari sifat-sifat transaksinya. Pertama, automaticity. Jika transaksi gagal setelah langkah 3 atau langkah 6, maka uang akan hilang, yang mana mengarahkan database itu tidak konsisten. Pada prinsip ini sistem harus memastikan bahwa update dari transaksi yang hanya sebagian maka tidak dilaksanakan, tidak dieksekusi. Misalnya langkahnya terhenti, maka semua data di reverse semua atau tidak sama sekali itu. Lalu ada durability. Contoh dari sifat durability dari transaksi uang adalah setelah
pengguna diberitahu bahwa transaksi tersebut selesai atau proses transfer $50 yang terjadi, maka akan diupdate ke database dengan transaksi yang harus tetap bertahan bahkan jika ada kegagalan perangkat keras. Jadi data-data itu historicalnya ada gitu. Itu yang disebut durability, walaupun sistemnya crash atau itu data itu tetap tercatat gitu. Maka itu ada prinsip durability. Lalu ada transactional definition pada SQL. Jadi data itu pada SQL itu data dimanipulasi sesuai konstruknya gitu. Pada SQL transaksi dimulai dengan implicity. Pertama kita melakukan commit, lalu di rollback bila ada kejadian. Jadi kalau transaksinya udah ada transaksi baru di commit, bila ada gagal di proses penulisan transaksi ya di rollback balik lagi, datanya nggak jadi tulis gitu. Oke, selanjutnya kita akan merangkum materi ke-13 yaitu mengenai software quality. Software quality itu terdiri dari pembahasan konsep software quality fundamental, software quality management process, dan software quality matrix. Yang dimana software quality fundamental definisinya adalah mengukur bagaimana software itu didesain. Nah, seperti quality dari desainnya dan bagaimana software itu dari conformance quality-nya. Lalu masuk dari quality desain ini adalah di mana saat kita melakukan desain dan development lalu melakukan testing. The karakteristik dari desain ya dispesifikan khusus per item dan tingkatan spesifikasinya diikuti oleh manufaktur tersebut. Lalu dari software quality aspeknya ada functional quality, structural quality, dan process quality. Aspek dari functional quality adalah harus memenuhi requirement software tersebut. Misalnya requirementnya itu harus pakai bahasa pemrograman apa, teknologi apa yang digunakan, lalu sehingga menghasilkan software dengan minimal efek, performance yang baik, dan mudah dipelajari dan mudah digunakan. Maka kita perlu aspek yang dari functional quality. Lalu kalau dari structural quality adalah code-nya harus testability-nya gimana, code maintainability-nya gimana, understandability, efficiency maupun code security. Code security maksudnya adalah bagaimana code itu sebisa mungkin gak ada bug gitu, gak ada celah, misalnya dengan penambahan security layer SSL-nya atau enkripsinya enggak, terus lalu gimana passwordnya ditaruh di mana, user ID-nya udah hash protokolnya gimana, seperti itu. Lalu dari aspek dari proses quality harus tepat waktu nggak, sesuai target nggak, ya kan? Itulah aspek dari prosesnya. Lalu mengenai software quality management. Software quality management itu adalah kumpulan dari semua proses yang memastikan bahwa produk perangkat lunak itu implementasinya memenuhi kualitas dari perangkat lunak, yang mana mencapai kepuasan dari yang punya saham. Jadi yang punya saham atau yang punya project puas dengan hasil dari quality tersebut. Makanya ada software quality management yang memanage tentu saja orang-orang yang punya project tersebut, users atau pemangku saham lah. Lalu kategori subkategori dari software quality management adalah quality planningnya, quality assurance-nya atau SQA, ada SQC, quality control, lalu ada process improvement. Oke, selanjutnya adalah materi ke-14 yaitu mengenai software configuration management. Di sini akan dibahas mengapa dan apa itu software configuration management, lalu software configuration management activity dan role-nya, lalu terminologi dari SCM-nya, lalu software configuration management process dan planning-nya. Mengapa pakai software configuration management sih? Banyak orang harus bekerja pada perangkat lunak yang berubah-ubah. Jadi seenggaknya kita harus ada versi perangkat lunak yang harus didukung. Jadi dengan configuration management ini, jadi kita saat melakukan perubahan version kita akan lebih mudah dimudahkan perangkat lunak
akan berjalan pada mesin dan sistem operasi yang environment berbeda. Dengan adanya software configuration management, kita bisa memprovisioning environment yang tadinya pada sistem atau dependensi berbeda-beda tersebut. Kita bisa provisioning environment. Lalu mengapa? Karena mengolah sistem perangkat lunak itu kan banyak perubahan gitu, banyak juga penambahan dan mengendalikan biaya yang terlibat dalam pembuatan perubahan pada suatu sistem. Lalu apa sih SCM itu? SCM itu adalah seperangkat studi atau disiplin dalam bidang manajemen dan proses rekayasa perangkat lunak untuk mengembangkan baseline-nya. Lalu prosesnya adalah dari software configuration management ini sebenarnya adalah planning dan specification, habis itu di analysis dan design, lalu di implementation, lalu di testing, release dan maintenance. Dengan software configuration management kita akan melakukan tahap-tahap cycle tersebut. Seperti tadi ada activity, configuration item identification, ada promotion and management, release management, ada branch management, ada variant management, ada change management. Lalu SM activity, apa itu promotion management? Nah, itu pembuatan versi yang pengembangan lain, lalu release pembuatan versi untuk klien dan pengguna, lalu branch management untuk pengembangan bersamaan, lalu ada change management juga, penanganan persetujuan, pelacakan dan pemerintahan. Lalu ada roles yang dari SCM adalah ya tentu saja ada configuration manager yang memanage, lalu ada control board member, ada developer dan auditor. Auditor itu bertanggung jawab dalam pemilihan dan evaluasi setiap promote atau release versi tertentu. Lalu ada terminologinya ada configuration item, baseline, SCM, version, revision, dan release. Lalu baseline-nya ya tentu saja baseline itu harus suatu spesifikasi atau produk yang telah secara resmi ditinjau dan disetujui. Fungsi dasarnya adalah sebagai dasar untuk pengembangan lebih lanjut. Contohnya adalah baseline A, yaitu semua API telah sepenuhnya didefinisikan, dan baseline B semua metode akses, dan baseline C grafik user interface diimplementasikan. Lalu ada version definisinya release, sebuah releasing atau pelepasan item-item ya, konfigurasi yang terkait kompilasi dari software tersebut. Oke, selanjutnya materi ke-15 yaitu mengenai software configuration process. DSM proses ini terdiri dari identification, lalu version control, lalu change control, lalu configuration audit dan reportingnya. Lalu ada software configuration management, ada toolsnya, ada seperti software untuk versioningnya adalah Git dan SVN. Git itu ya open source yang dibangun oleh Linus Torvalds ya untuk pengkodingan versioning. Seperti kita melakukan commit untuk versi coding, misalnya ini tujuannya untuk memudahkan tim project. Jadi melakukan versioning atau melakukan kerjasama dalam codingan lebih mudah. Lalu selanjutnya ada Puppet. Puppet dan Chef ini sama untuk configuration management. Biasanya digunakan untuk memprovisioning environment atau library yang mau digunakan untuk membangun sebuah software. Seperti ini mirip seperti Ansible atau Terraform. Lalu ada configuration tools, ada configuration, lalu kemudian configuration control. Configuration control itu ada melakukan analisis, approval, dan verification. Lalu ada change request. Setiap ada request itu akan men-trigger dari software configuration management tersebut. Lalu kemudian ada configuration audit dan review. Ya, pada bagian ini dilakukan audit dan reviewnya seperti configuration itemnya, partisipan dalam job title-nya, lalu ada requirement dokumentasinya, dan approval kriterianya. Sekian untuk materi ke-15. Secara keseluruhan dari materi 9 dan materi 15 tadi sudah dibahas melalui konsepnya, strategi desainnya, lalu kemudian configuration manajemennya. Diharapkan dengan pembelajaran rangkuman ini membantu sekawan-kawan mahasiswa lain dan diharapkan dapat memenuhi tugas dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak
Terima kasih, sekian dari saya Muhammad Iqbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.